Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaftaqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka lah orang-orang yang lengah. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMA Budi Cendekia Islamic School dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya akan membawakan materi tentang 6 penyebab rusaknya hati. Yang pertama adalah sengaja berbuat dosa dengan harapan suatu ketika jika kita bertaubat, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah telah berjanji untuk mengampuni kita jika kita bertaubat, bukan berarti kita dapat seenaknya berbuat dosa dengan sengaja dengan beranggapan bahwa nanti jika kita bertobat pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama yang berkata, jangan kita melihat dari besar kecilnya dosa yang kita perbuat, tapi lihat siapa yang kita buat marah. Yang kedua adalah mempunyai ilmu tapi namun enggak mengamalkannya. Mempunyai ilmu harus kita amalkan dengan sebaik mungkin. Karena jika tidak diamalkan, sama saja seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu itu harus diamalkan dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Yang ketiga adalah beramal namun tidak ikhlas. Ikhlas dalam beramal adalah sebuah kunci penting jika ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beramal namun tidak ikhlas, maka seluruh pahala yang disebabkan oleh amalan tersebut akan hangus dan tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Sungguh sangat banyak rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezeki
nikmat berbicara, nikmat menghirup udara, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sudah sepatutnya kita bersyukur atas semua pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah tidak ridho dengan pemberian Allah. Allah adalah pencipta kita semua. Jadi Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Lebih tahu Allah daripada kita tentang yang terbaik buat diri kita. Jadi seharusnya kita ridho dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah mengubur jenazah namun tidak mengambil pelajaran dari kematiannya. Kematian adalah awal sebelum kita memasuki alam kubur. Jika kita selamat di alam kubur, maka semoga kita lebih lancar untuk selanjutnya. Tapi jika kita dikubur sudah tidak selamat, mungkin akan lebih berat di kelanjutan harinya, bahkan di akhirat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.